Halo semuanya dan selamat datang kembali di program ini. Kami hadir bersama Chas Freeman, seorang diplomat pensiunan, duta besar, dan main asisten pertahanan AS. Terima kasih terbiasa hadir di program ini. Asisten Menteri Pertahanan, tolong. Saya tidak sampingkan Menteri. Oh maaf alis kiwa asisten. Baru saja, that's our myth. I appreciate it. Saya menghargainya. Nah, yang ingin saya bahas dengan Anda adalah bahwa tampaknya kita telah sampai pada titik di mana perang mulai digantikan, atau setidaknya tampak akan berakhir, dengan beberapa usulan perjanjian damai. Sekali lagi, saya agak pesimistis, dan beberapa di antaranya tampak memiliki potensi yang lebih kecil dibanding yang lain. Namun kita melihat hal ini terjadi dari Ukraina hingga Timur Tengah. Untuk memulai dengan Ukraina, tampaknya diplomasi antara Amerika dan Rusia terus berlanjut, dan kini tampaknya telah tercapai suatu kesepakatan. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Trump telah menyetujuinya. Bagaimana pendapat Anda tentang kesepakatan-kesepakatan ini? Orang-orang Eropa, tentu saja, sangat kesal karena mereka tidak dilibatkan. Dan kesan saya adalah, mereka sebenarnya tidak terlalu menginginkan perang ini berakhir dengan cara apapun. Bermerisif, enter berbanding stool mpaim US batifli namo. How do you make sense of this new peace agreement being put forward? Well, of course, what we're told is that there have been. Tentu saja, yang kami dengar adalah bahwa telah ada pembicaraan rahasia di luar kamera antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia. Tidak jelas apa isi dari pembicaraan itu. Ada berbagai bocoran yang menurut saya terdengar seperti uji coba opini publik, tetapi saya pikir masih terlalu dini untuk berkomentar tentang gambaran umum bahwa perdamaian sedang terjadi di mana-mana. Itu adalah perdamaian palsu. Donald Trump sedang menandai tongkatnya untuk hadiah Nobel Perdamaian. Saya kira dia ingin datang mengunjungi Anda di Oslo. Tapi sebenarnya, maksud saya tidak ada perdamaian antara India dan Pakistan, antara Rwanda dan Kongo, antara Kamboja dan Thailand. Sebenarnya, mereka bertempur lagi. Dan tidak ada perdamaian di Ukraina. Dan mungkin tidak akan pernah ada perdamaian di Ukraina melalui proses quasi-diplomatik yang dikelola oleh Donald Trump. Donald Trump managed a quasi-diplomatic process. What does seem clear is that there has been a rethinking. Yang tampaknya jelas adalah bahwa telah terjadi perubahan pandangan di Washington mengenai isu Ukraina. Jenderal Kellogg, yang sebelumnya merupakan pendukung vokal pemerintahan Zelensky dan penyebar propaganda Ukraina tentang perang, tampaknya tidak lagi terlibat. Kami diberitahu bahwa Sekretaris Angkatan Darat dan 2 Jenderal Bintang 4 telah pergi ke Kiev untuk berbicara dengan pihak Ukraina. Kemungkinan besar untuk memberikan mereka pelajaran keras terkait dugaan pembicaraan dengan pihak Rusia. Kami juga melihat penyangkalan misterius dari pihak Rusia bahwa mereka akan pergi ke Istanbul untuk bertemu Zelensky. Jadi semuanya tampak sangat membingungkan. Namun saya tidak berpikir perdamaian sedang terjadi dimanapun, sebenarnya. Dan saya belum menyebut Gaza serta isu Israel-Palestina yang telah mengambil arah yang sangat buruk dengan resolusi PBB yang mendukung rencana mustahil bagi Gaza. Yeah, I see in the media that you have all this. Sivku may sad for Apple interpretastor than their permit jalan. Kami sayo happen yet to any stroke through Ukraina. Semua mga grup summary endim atau orang dalam. Dan seringkali muncul informasi. Dan siya hati-hati yang terpikir that forsi. So I'm a bit cautious as well what to believe, but it is the overarching picture though seems correct that. Namun gambaran besarnya tampak benar, bahwa AS dan Rusia tampaknya telah menemukan pijakan bersama tentang bagaimana hal ini harus diselesaikan. Pembagian Zaporizhia dan Kherson dengan pihak Ukraina. Dan tentu saja isu Crimea kini pada dasarnya telah disisihkan. Jadi pertanyaannya adalah apakah hal ini dapat diterima oleh pihak Rusia? Karena mereka masih belum menguasai sekitar 15% wilayah Donetsk. Mereka kini maju dengan cepat, tentara Ukraina mulai runtuh, dan Zelensky berada 6 besar karena isu korupsi saat kelelahan perang yang meluas di Ukraina. And general war fatigue in Ukraine. And Jadi saya pikir ada 2 pertanyaan yang perlu diajukan.
Berapa lama Zelensky akan tetap berkuasa, atau lebih tepatnya tetap berada dalam posisi berkuasa, karena tidak jelas seberapa besar kekuasaan yang benar-benar ia miliki. Dan berapa lama Ukraina akan bertahan? Kapan negara itu akan menyerah? Pilihannya semakin menyempit dengan sangat cepat. Jadi ini adalah mungkin momen yang tepat untuk semacam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Rusia. Tujuan saya setuju dengan Anda. Orang Eropa yang belum seperti wall. Tu MGU step forget remembering sesuatu untuk mau theft. Jadi ini hafwa, tapi proses bitter. So this may be real, but we don't know. Yes, you said now that the front lines are collapsing. Ya, Anda mengatakan bahwa sekarang garis depan runtuh semakin cepat, dan kita melihat kemajuan Rusia yang semakin besar atau semakin intens. Mereka bergerak maju dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi sekarang. Ini menimbulkan masalah lebih lanjut di luar kehilangan wilayah dan logistik. Ini juga berarti kita melihat ribuan warga Ukraina terbunuh atau terjebak di kantong-kantong, karena semakin cepat Rusia bergerak maju, semakin tidak teratur penarikan pasukan menjadi. Dan tentu saja sangat sulit meninggalkan kota ketika kota-kota itu sedang dikepung, sekadar berjalan pergi dari posisi-posisi itu. Jadi mereka akhirnya tetap tinggal. Lalu, dengan kerugian tambahan ini, moral menurun, dan semakin sedikit pasukan yang bisa mempertahankan garis depan. Jadi semuanya tampak seperti efek berantai, runtuh. Namun hal itu masuk akal juga jika Washington mendorong untuk mengakhiri ini, karena kemenangan Rusia menurut saya akan sangat buruk. Maksudnya, jika Rusia bisa menyelesaikan ini dengan caranya sendiri, mereka juga bisa menjadi terlalu serakah, kurasa. Jadi maksudku, tampaknya demi kepentingan semua pihak, jika syarat keras yang diajukan Rusia dalam solusi diplomatik masih jauh lebih baik daripada seperti apa kemenangan Rusia bagi Eropa, Ukraina, dan Amerika. Seharusnya sekarang sudah ada insentif untuk itu. Tapi tampaknya Amerika belum sejalan. Itu tergantung pada siapa yang kita maksud dengan orang Ukraina. Aku tidak berpikir Zelensky benar-benar mewakili negaranya lagi. Setidaknya tidak sepenuhnya. Tapi bagaimana kamu memahami orang Eropa? Mereka selalu sedikit membingungkanku, padahal aku sendiri orang Eropa. Bagaimana mereka bisa menentang hal ini begitu keras, padahal tidak ada rencana cadangan? Well, it's an absence of imagination, an absence of statecraft. Ya, ini setiadaan imajinasi, kenegaraan, ketiadaan pemimpinan. Hampir setiap negara Eropa yang membitik peran besar dalam perang ini, membawa politik yang terpecah, pemerintahan yang lemah, dan tidak konseniu teks ini. Di time kita lihat beberapa kuat yang statement. So, warisan perang dingin, kebiasaan memandang Rusia sebagai monster yang harus dijauhkan, masih sangat hidup dan kuat dalam psikologi Eropa. Hal ini dimanfaatkan untuk alasan yang biasa, yaitu ketika tidak memiliki program yang jelas, seseorang mencoba membangkitkan dukungan nasionalis dengan mengidentifikasi musuh dan mengarahkan diri pada musuh tersebut. Selain itu, ada juga persoalan kecemasan Eropa tentang hubungan dengan Amerika Serikat. Dalam operasi carry merfain yang termotivate was dapat forward staying forward and phrase. Yang berarti kita hadapi Rusia sendiri. Which means, good God, we have to confront the Russians on our own. Well, you would think in that context that. Nah, dalam konteks itu, orang mungkin mulai mempertimbangkan bagaimana hidup berdampingan dengan Rusia. Dan memang ada beberapa yang sudah mulai memikirkannya. Mungkin dalam kerangka Eurasia, bukan semata-mata Eropa. Saya tahu ada beberapa pemikir di Prancis khususnya yang tampaknya bergerak ke arah itu. Namun saat ini, orang Eropa tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dan sebenarnya, salah satu hal yang sedang terjadi, yang dalam arti tertentu membawa perang di Ukraina menuju akhirnya, adalah bahwa bukan hanya ada masalah korupsi dengan Zelensky, yang menyoroti hambatan mendasar bagi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, apapun yang tersisa dari negara itu setelah perang ini, tetapi juga karena pada dasarnya Eropa telah ditinggalkan menanggung beban oleh Amerika Serikat. Jadi sekarang menurut von der Leyen, mereka memiliki dua pilihan. Mereka bisa menerbitkan obligasi yang dijamin oleh aset-aset Rusia yang telah mereka sita,
yang ditentang keras oleh Belgia dan pihak lain atas dasar hukum. Dan menurut saya juga karena alasan politik yang sangat masuk akal. Karena jika banknya dihancurkan, bank itu tidak bisa berfungsi lagi. Hal itu akan menjadi bencana bagi sistem keuangan internasional. Dan karena itu patut ditentang. Alternatifnya, Titan Bank, mereka menyatakan Davars yang tidak terang memiliki. Atau tidak seorang pun Terperth yang ingin membayar pajak yang lebih tinggi demi kepentingan Ukraina. Jadi ada banyak retorika tentang berjuang sampai orang Ukraina terakhir. Tidak ada tindakan nyata. Dan dalam konteks ini, biasanya saya akan mengatakan, tentu saja, orang Eropa seharusnya menjadi bagian dari setiap dialog mengenai Ukraina. Namun dalam keadaan saat ini, saya tidak berpikir mereka memenuhi syarat untuk itu. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Saya pikir, negara yang paling keras menentang Rusia adalah Inggris. Mungkin sejak Perang Crimea, mereka telah mendemonisasi Rusia. Mereka juga menganggap perilaku anti-Rusia sebagai bagian penting dari hubungan istimewa mereka, yang saat ini sebenarnya tidak terlalu istimewa, dan tidak terlalu merupakan hubungan dengan Amerika Serikat. Jadi banyak hal yang bersatu, menghasilkan kebuntuan, inersia, dan jika saya boleh meminjam ungkapan dari Macron, kematian otak. Ya, tidak. Ini sangat aneh ketika mereka berbicara tentang perdamaian di Eropa, karena mereka mengatakan bahwa mereka masih berkomitmen terhadap hal itu. Tapi ketika Macron pergi ke Tiongkok, dia meminta bantuan mereka untuk mengakhiri perang. Orang Tiongkok menurut saya, awalnya mengira dia menginginkan diplomasi dan negosiasi yang sebenarnya, tapi kemudian ternyata tidak. Kita perlu memberlakukan sanksi, menghancurkan Rusia. Jadi satu-satunya jalan menuju perdamaian, menurut pandangan mereka, adalah dengan menghancurkan mereka. Dan kamu melihat hal ini lagi dengan Kaja Kallas. Ketika Uni Eropa menentang negosiasi yang dilakukan oleh Amerika dan usulan perdamaian yang mereka miliki, reaksi pertama mereka adalah, tidak. Kami juga menginginkan perdamaian, tapi kami harus memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Rusia. Kita harus mengirim lebih banyak senjata. Maksud saya, mereka ingin melakukan segalanya kecuali benar-benar berbicara dengan Rusia. Jadi ini sangat kontradiktif, karena seluruh proyek Eropa setelah berakhirnya Perang Dingin, seluruh idenya adalah kita tidak akan lagi memiliki semacam Game of Thrones untuk hegemoni kita. Alih-alih mengalahkan musuh di Eropa, kita seharusnya belajar untuk hidup berdampingan di benua ini. Dari prinsip, it's nature's thing with its evaimer tebar pinger, magnet, matri golayoth, populasi, and kathimperson da, and is kuwaisa nuclear therbusser, omowa. Army and nuclear power, by the way. Yes, and history should teach Europe. Ya, dan sejarah mengajarkan, seharusnya mengajarkan orang Eropa bahwa tanpa melibatkan setiap kekuatan besar Eropa dalam suatu sistem untuk menjaga perdamaian tidak dapat dipertahankan. Pengecualian terhadap Jerman dan Uni Soviet dari Dewan Eropa setelah Perang Dunia Jerman membawa akibat tragis berupa Perang Dunia II dan Perang Dingin. Jadi saya merasa Anda mengatakan Anda bingung dengan kebingungan orang Eropa. Saya juga sama bingungnya. Saya pikir, secara historis, it's here most that we toward in Lifernos Jordi but into Kangtranya. Europeans have abundant reason to want to bring Russia in rather than keep it out. Well, this was Ya, ini sebenarnya sudah masuk akal. Dari pengalaman memasukkan Prancis setelah Perang Napoleon ke dalam Dewan Eropa, hingga memasukkan Jerman ke dalam kelompok Barat setelah Perang Dunia II. Pelajarannya, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi setelah Perang Dunia Man, ketika Jerman dibiarkan lemah secara permanen, sudah jelas. Selama beberapa dekade terakhir, selalu ada pemahaman umum di Eropa bahwa perdamaian akan tercapai melalui arsitektur keamanan yang inklusif. Namun tampaknya setelah Perang Dingin, muncul logika baru bahwa perdamaian akan tetap terlisi arsitektur keamanan yang inklusif ini, melainkan kita perdamaian place demokrasi, maka akan memiliki lembaga-lembaga keamanan antar demokrasi. interdemocratic security institutions, so NATO, EU,
Jadi NATO dan Uni Eropa, karena kita adalah demokrasi liberal, negara lain tidak harus menjadi peserta. Karena kita adalah kekuatan untuk kebaikan. Dan jika kita adalah kekuatan untuk kebaikan, maka sebenarnya dengan memasukkan negara yang bukan demokrasi liberal, berarti kita tidak dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan itu. Jadi sebenarnya akan lebih baik jika Rusia tidak memiliki kursi di meja perundingan. Itulah kira-kira logika di baliknya. Apakah menurutmu ideologi yang mendorong sebagai hal ini atau hanya perebutan kekuasaan? Kenapa sering mendapat kesan bahwa ada niat tulus dan baik di balik banyak kesalahan dan awal? Betul. Well, I think there was a question. Ya, saya pikir setelah berakhirnya Perang Dingin, muncul pertanyaan tentang apa sebenarnya Eropa itu. Ada sebuah struktur bernama Organisasi untuk Kerjasama dan Keamanan di Eropa, yang mencakup Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan sebagai bagian dari Eropa. Jelas saja, mereka bukan bagian dari Eropa. Jadi ada upaya untuk mendefinisikan Eropa, dan definisi yang akhirnya diterima adalah semua kecuali Rusia. Hal itu mendorong perluasan NATO. Gagasannya adalah bahwa kita seharusnya memiliki semua orang Eropa, yang berarti semua orang kecuali Rusia, dalam satu struktur keamanan bersama. Itulah logikanya. Dan itu ternyata sangat keliru. Saya pikir saya sebenarnya ikut berperan dalam mendorong kekeliruan itu. Karena saya ingat bertanya pada diri sendiri, ketika saya menjadi asisten Menteri Pertahanan, jika NATO adalah jawabannya, apa sebenarnya pertanyaannya? If NATO's the answer, what was the question? And what the question was. Jadi pertanyaannya adalah, haruskah kita memiliki struktur keamanan nasional yang inklusif di Eropa? Dan apa dasar logisnya? Dasar logisnya adalah NATO. Jadi mari kita perluas NATO, setidaknya dalam hal jangkauannya melalui Partnership for Peace. Dan mari kita tambahkan ke dalamnya inklusi Rusia melalui Dewan NATO Rusia. Nah, upaya itu mungkin bisa menghasilkan sesuatu, tetapi akhirnya dikalahkan oleh euforia kemenangan Perang Dingin dan ekstremisme, serta oleh gagasan tandingan tentang Eropa sebagai segala sesuatu kecuali Rusia, sesuatu yang tentu saja akan ditolak oleh De Gaulle karena konsep Eropanya setidaknya meluas hingga ke pegunungan Ural. Jadi ya, saya pikir ada unsur intelektual, ideologis, jika ingin disebut begitu dalam kesalahan ini. Element to this mistake. Ya, dan jika ada hal baik yang bisa muncul dari perang mengerikan ini, itu adalah jika kita bisa melakukan beberapa koreksi terhadap arsitektur keamanan. Seperti yang Anda katakan, beberapa kesalahan yang dibuat pada tahun 90-an, mengingat kita tampaknya sedang membayar harganya dalam perang ini. Saya ingin beralih ke Timur Tengah, meskipun begitu. Seperti yang Anda juga sebutkan, ini mungkin merupakan inisiatif perdamaian yang paling kecil kemungkinannya untuk berhasil. Di Gaza, mereka sedang membentuk pasukan perdamaian internasional sekarang, yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini digambarkan, atau dikritik oleh banyak pihak, sebagai memiliki nuansa imperial atau kolonial, karena Gaza akan dijalankan dari luar negeri. Apa ketentuan seputar pasukan perdamaian ini? Dalam kearahan Race Kefemang to establish the team to a map one. Well, you said they're setting this up. They're not setting. Ya, kamu bilang mereka sedang menyiapkannya. Mereka tidak sedang menyiapkannya. Tidak ada yang akan bergabung dengan pasukan ini jika tujuannya adalah untuk menggagalkan penentuan nasib sendiri bagi Palestina dan memperkuat kendali Israel atas Gaza. Yang itulah yang akan dilakukan oleh resolusi berdasarkan rencana Trump. Jadi tidak ada satupun negara di dunia Arab yang akan membiayai rekonstruksi Gaza, seperti yang dibayangkan Trump, kecuali hal itu dikaitkan dengan munculnya negara Palestina. Itu sangat jelas, dan tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa tentaranya melawan Hamas, yang telah menyatakan tidak akan melucuti senjata, seperti yang dituntut oleh rencana Trump. Menurut saya itu sebenarnya langkah yang sangat cerdas dari pihak Hamas, karena melucuti senjata akan menjadi tindakan bunuh diri bagi mereka. Kiostas, beliau siapa yang terjadi pihak break the pas portion Israel. Mereka tidak menepati perjanjian itu, dan mereka juga menepati yang saat ini.
And there's talk now of dividing Gaza further. Dan sekarang ada pembicaraan tentang pembagian Gaza lebih lanjut, antara apa yang disebut garis kuning, di belakangnya Israel memegang kendali penuh, dan bagian-bagian Gaza yang pada dasarnya masih diperintah oleh Hamas, yang telah menegaskan kembali kekuasaannya setelah serangan Israel berkurang. Namun Hamas tidak mampu mempertahankan Gaza sejak apa yang disebut rencana perdamaian disetujui oleh pihak Israel. Mereka telah menghancurkan lebih dari 1.500 bangunan di Gaza. Menakjubkan bahwa masih ada bangunan yang tersisa untuk dihancurkan, dan mereka telah menewaskan ratusan orang, termasuk, seperti biasa, sekitar setengahnya adalah anak-anak. Jadi, tidak ada gencatan senjata yang berlaku, dan situasi di Gaza kini mulai menyerupai apa yang disebut proses perdamaian, yang terus hidup dalam pikiran orang selama bertahun-tahun setelah sebenarnya sudah tidak ada lagi. Ada gencatan senjata di Gaza. Benarkah? Coba katakan itu kepada orang-orang di Gaza. Menurut saya, ini adalah momen memalukan bagi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik Tiongkok maupun Rusia memahami bahwa rencana ini akan berakhir dengan kehinaan, bukan hanya bagi PBB, tetapi juga bagi AS. Dan mengapa menghentikan proses di mana AS pada dasarnya sedang menyiapkan dirinya untuk kejatuhan besar? Ini tidak akan menjadi Trump Tower di kota Gaza. Dan tidak akan ada hadiah Nobel perdamaian untuk sesuatu yang sama sekali bukan perdamaian, melainkan upaya untuk menenangkan Gaza, sesuatu yang gagal dicapai Israel secara militer. Sekarang mereka berharap, dengan dukungan Amerika dan perlindungan PBB, mereka dapat mencapainya dengan cara non-militer. Itu tidak akan terjadi. Jadi ini hanyalah satu episode kecil dalam kisah panjang pembersihan etnis, genosida, dan peperangan oleh negara Israel. By the Israeli state. And the final notice is, this is also. Poin terakhir adalah bahwa ini juga merupakan kembalinya pada konsep mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ini adalah upaya neokolonial. Tony Blair atau Donald Trump atau siapapun asal bukan orang Palestina diharapkan memimpin Gaza dengan bantuan kolaborator Palestina, meminjam dari sejarah Anda sendiri para teknokrat yang akan mendukung penyerapan Gaza oleh Israel, atau, sebagai alternatif, semacam versi fantasi Las Vegas di tepi Laut Tengah. Ini tidak akan terjadi. Dan saya pikir ini memalukan bahwa, ya, bisa dibilang sayang sekali Rusia dan Tiongkok tidak memveto hal ini. Tetapi mereka punya alasan yang baik untuk tidak melakukannya. Pertama-tama, hal ini telah disetujui demi kepentingan praktis oleh otoritas Palestina dan oleh berbagai pihak Arab lainnya. And by various other Arab players. There were some opposed, but there was no Arab consensus against. Ada beberapa yang menentang, tetapi tidak ada konsensus Arab yang menolak hal itu. Justru sebaliknya, orang-orang dengan menjilat setuju dengan Trump. Mereka tidak ingin membuatnya tersinggung, jadi mereka ikut saja. Dan saya khawatir, saya ingat bertahun-tahun lalu, dan maaf jika saya sudah pernah menceritakannya kepada Anda sebelumnya. Tetapi untuk beberapa waktu, saya menggantikan George McGovern sebagai Ketua dan Presiden Dewan Kebijakan Timur Tengah. Tentu saja, and saya minta sumbangan. Ada semua negara-negara anggota Hamblok di Doha, Qatar, di mas sepakat untuk menyumbang masing-masing $1 ke Demokrat Kolom dan upaya tewa Islam dan dunia Islam. Dari masa negara huis sebab Dewan Memsdak Timur Tengah kami. Which was what our Middle East Policy Council did. And so I then tried to collect money. Jadi saya mencoba mengumpulkan uang itu. Tahu kan? Saya ingat pergi menemui Duta Besar Uni Emirat Arab, dan saya berkata, "Nah, Anda sudah berjanji memberikan uang ini, bukan?" "Oh ya, benar." Lalu saya bertanya, "Nah, apakah Anda benar-benar sudah memberikannya?" "Oh tidak, kami tidak bermaksud seperti yang kami katakan," jawabnya. Jadi ya, mereka memang tidak sungguh-sungguh. Ini bukan permainan baru. Ada pepatah Arab yang berlaku dalam berurusan dengan Trump. Cium berarti saudara koma enggit. Dan sayang terveerdis. Ini lebih pitith. This is what is going on here. This is all a fraud. So a lot of this pledges. Jadi banyak dari janji-janji ini, karena tampaknya orang Eropa juga melakukan halnya. Berjanji untuk membeli banyak senjata Amerika dan melakukan investasi besar di AS. Namun tampaknya, sampai batas tertentu, ini adalah uang yang sebenarnya tidak kita miliki.
Apakah kita mengikuti logika Arab yang sama? Kalau begitu, Nah, tampaknya menyenangkan Trump adalah strategi lindung nilai yang sangat berharga. Dan sekarang saya harus mengatakan bahwa Presiden Trump sedang menghadapi kesulitan politik di Amerika Serikat. Semakin banyak hal yang terungkap tentang berkas Epstein, termasuk beberapa kisah yang benar-benar menjijikkan tentang keterlibatannya dengan gadis-gadis yang bahkan belum remaja, atau baru saja menginjak usia remaja. Dan seperti yang kita tahu, sebagian besar basis pendukungnya adalah umat Kristen evangelis. Dan mereka tampaknya bersedia mengabaikan perilakunya yang cukup tidak sesuai dengan ajaran Kristen dalam konteks lain. Tapi dia sedang dalam masalah. Basis pendukungnya sendiri mulai menyusut. Dan ada juga masalah tarif. Dia terpaksa menurunkan kembali tarif pada makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Karena, seperti yang sudah dipahami semua orang, kecuali dia, hal itu menyebabkan inflasi. Dan harga malanjik, membawa sesal. Faktanya dia later half-look have then used for dirt to lease their grace gags. Defaults on utility bills in the United States. People don't have the disposable income to deal with. Orang-orang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, sekaligus biaya perumahan mereka sendiri. Jadi ini bukanlah situasi di mana otoritas Tuan Trump sedang diperkuat, justru sebaliknya. Dan saya tidak tahu kemana arah akan berjalan. Terakhir, saya hanya ingin mencatat bahwa ia tampak mengalami penurunan kondisi mental dan fisik. Ada sebuah analisis yang cukup kuat tentang hal ini oleh seorang psikolog Amerika yang sangat brilian, Dr. John Gardner, yang tersedia di YouTube. Ia diwawancarai oleh seseorang dari, saya kira, London Times, dan sangat menyedihkan untuk ditonton karena analisis faktualnya sangat mendetail, dan Dr. Gardner sama sekali tidak mengada-ada. Jadi saya pikir, seperti yang sebagian dari kita perkirakan, ketidaklayakan banyak bagian dari program Trump kini mulai berbalik merugikannya. ya, kejatuhannya itu, ya pasti cukup traumatis bagi siapapun. Maksudku, kemenangan pemilihan yang dia raih dulu, itu seperti kisah underdog terbesar. Cara dia disingkirkan dari kekuasaan, lalu kembali dengan begitu kuat. Dia mengalami upaya pembunuhan, yang bagi sebagian pendukungnya memberinya semacam status Mesias. Dan sekarang dia beralih dari itu ke, ya runtuhnya masa kepresidenannya. Tapi memang masuk akal sih. Maksudku, kalau ada begitu banyak masalah dalam negeri di pemerintahan Trump, para pemimpin politik sering mencari keberhasilan di luar negeri sebagai gantinya. Dan kurasa inilah saatnya sekutu-sekutunya akan menjual kemenangan palsu kepada Trump. Dan dia akan sangat senang membeli kemenangan palsu itu. Jadi, mereka menenangkannya. Dia bisa tampak seperti tokoh besar di panggung internasional. Jadi, ya, sama-sama untung, kecuali bagi seluruh dunia, tentu saja. Tapi, saya akan mengatakan bahwa ini adalah pengingat akan pandangan Aristoteles yang cukup suram tentang demokrasi. Ia pada dasarnya mengatakan bahwa demokrasi pada akhirnya akan mengarah pada demagogi. Dan demagogi mengarah pada tirani. Selama sekitar 250 tahun, kita telah memberikan contoh tandingan yang meyakinkan. Tetapi sekarang tampaknya kita justru sedang mengonfirmasi teori Aristoteles. ya, sayangnya begitu. Tapi soal Israel, kamu tadi menyebut bahwa gencatan senjata di Gaza sebenarnya tidak benar-benar bertahan. Tapi juga lagi-lagi saya melihat beberapa laporan bahwa bahkan setelah Israel melakukan sedikit pengeboman, dari Washington terdengar, ya gencatan senjata kembali berlaku. Seolah-olah kamu bisa saja mengambil jeda kecil. Saya tidak yakin memang begitu cara kerja gencatan senjata. Tapi bukan hanya Gaza. Dalam satu hari, kita melihat pengeboman di Gaza, tapi juga di Suriah dan Lebanon. Dan alasan untuk mengebom Lebanon Selatan sekarang karena Hamas ada di sana. Jadi itu Hezbollah. Maaf? Hezbollah bukan Hamas, berada di Liban. Ising daw. Actually, G-Street Hill Broward Rowan Maminkyo Preth de Lebanon Sletang. But Hamas in the Israel lexicon just means Namun dalam leksikon Israel,
Hamas hanya berarti setiap nasionalis Palestina. Dan omong-omong, Hamas sedang mematuhi gencatan senjata. Israel yang melakukan provokasi bukan menanggapi pelanggaran oleh Hamas. Jadi hanya ada satu pihak yang menjaga gencatan senjata, dan itu bukan Israel. Amerika Serikat kini telah membangun pangkalan di tepi Gaza, yang tampaknya digunakan untuk mengarahkan banyak tindakan Israel, yang menyebabkan kaum nasionalis Israel marah karena merasa Israel mengorbankan kedaulatannya. Akibatnya, kini terjadi krisis dalam hubungan AS-Israel. Dan ini cara yang aneh untuk menimbulkan krisis. Orang mungkin mengira krisis akan terjadi karena genosida, tetapi justru muncul akibat upaya AS mengarahkan kegiatan yang merupakan bagian dari genosida itu sendiri. Do action traces that you the step to in you. So this is a very depressing situation. Well, again, besides Nah, selain meningkatnya ketegangan dengan Gaza dan Lebanon, kita juga melihat laporan bahwa Netanyahu telah mengunjungi wilayah yang baru diduduki di Suriah. Apa yang harus kita pahami dari hal itu? Tampaknya bukan sesuatu yang akan dia lakukan jika mereka berniat mengembalikan wilayah tersebut. No, they have no such intention. Tidak, mereka tidak memiliki niat seperti itu. Dia sedang mengejar visi yang dimiliki banyak anggota kabinetnya yang bersifat semi-fasis, religius, dan mesianik, sebuah Israel yang meluas jauh melampaui perbatasan Palestina. Jadi ya, maksud saya, Israel adalah negara yang luar biasa. Negara itu tidak memiliki batas yang tetap. Biasanya untuk mengakui sebuah negara, kita harus tahu di mana perbatasannya. Israel memiliki perbatasan. Ia meluas kemanapun ia bisa. Ia menduduki Lebanon Selatan, meskipun ada perjanjian senjata yang mewajibkan penarikannya. Dan ia bergerak maju di Suriah, sambil juga berusaha tentu saja memecah Suriah di antara berbagai faksi di pihak Israel, untuk menyusun suatu Druze dan Kurdi yang akan membagi dan memecah Beloria. Which would split Syria, fragmented. Jadi kini sudah jelas bagi dunia bahwa sumber ketidakstabilan di Asia Barat bukanlah seperti yang dituduhkan Iran, melainkan Israel. Karena itu, kita melihat berbagai koalisi terbentuk untuk menahan Israel, dan juga muncul langkah-langkah antisipasi terhadap Israel, seperti Pakta Pertahanan Saudi-Pakistan, yang omong-omong akan memfasilitasi masuknya teknologi Tiongkok ke Kerajaan Arab Saudi. Karena teknologi militer Pakistan seluruhnya berasal dari Tiongkok, atau turunan dari Tiongkok, dan telah terbukti dalam pertempuran dengan India, sehingga kini semakin kredibel. Maksud saya, ini adalah perkembangan yang sangat penting. Sementara perhatian kita tertuju pada pembunuhan massal yang dilakukan oleh Israel, hal itu menimbulkan konsekuensi dalam bentuk penataan ulang geopolitik. Dan saya pikir itu penting. Tentu saja, seperti yang Anda tahu, setelah baru saja berada di Tiongkok, orang Tiongkok juga sedang berada di tengah konfrontasi besar dengan Jepang. Dan saya pikir mereka kini telah memosisikan diri sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Takeuchi. Mereka tidak memberinya jalan keluar. Mereka bersikeras agar dia menarik kembali pernyataannya bahwa Taiwan, pada dasarnya dari sudut pandang strategis, Prikselfidbrasen Patung, Iwas Taiwan Kaiwasan memurhiman yang memberthek sepan terdilam kongsemutu. Kan hal tersebut literisteni eksistensial Beipeng, demerni strategia. To the Japan of her imagination. So the Chinese have said, no, we must repudiate that. Jadi pihak Tiongkok mengatakan, tidak. Kita harus menolak hal itu, dan kembali pada pemahaman awal bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan bahwa ini adalah masalah politik yang harus diselesaikan di antara orang Tionghoa sendiri, mengenai seperti apa hubungan antara Taiwan dan bagian lain dari Tiongkok seharusnya. Namun pihak asing tidak perlu ikut campur dalam hal itu, terutama Jepang, yang pernah menduduki Taiwan selama 50 tahun, dari 1995 hingga 1945, dan mengelola Taiwan dengan cara yang berbeda dari Korea, di mana kebencian orang Korea terhadap Jepang sangat kuat. Di Taiwan, masyarakatnya justru berasimilasi dan mulai menganggap diri mereka sebagai orang Jepang, serta memiliki perasaan hangat terhadap Jepang. Beberapa orang Jepang juga merasakan hal yang sama terhadap mereka, termasuk Nyonya Takeichi,
yang sebelumnya cukup vokal dan memiliki kedekatan dengan Taiwan. Via zweites Distancing Spare Time Sajibs, Proeti Jepang. A really serious conundrum for Japanese politicians. There was an idiotic statement from the Chinese. Ada pernyataan bodoh dari Konsul Jenderal Tiongkok di Kobe, Osaka, yang tampaknya mengancam akan memenggal kepala Takeuchi. Saya tidak berpikir itu maksudnya, tetapi begitulah cara orang menafsirkannya. Hal itu justru memperkeruh suasana dan membuat Takeuchi menarik kembali pernyataannya. Jadi sekarang kita berada dalam konfrontasi tanpa jalan keluar. Ini terjadi ketika Tiongkok sedang memobilisasi, pada dasarnya mempersiapkan diri untuk operasi di Taiwan jika diperlukan, dan menyesuaikan kebijakan front persatuannya untuk membedakan antara apa yang disebut patriot di Taiwan, yaitu orang-orang yang mendukung reunifikasi, dan pengkhianat yang tidak. Jadi, dalam pandangan Beijing, ini adalah awal dari tahap akhir bagi Taiwan. Lalu muncul masalah Jepang di tengah-tengah situasi ini. Ini situasi yang sangat eksplosif. Downly too scaredy froloten any di medis refersuto. At all covered adequately in the mainstream media. Nah, menurutmu apakah ini bisa mengarah pada perang panas yang sebenarnya karena Taiwan? Karena Last thing on earth the Chinese want is that. Hal terakhir di dunia yang diinginkan oleh Tiongkok adalah hal itu. Namun mereka ditempatkan dalam posisi di mana mereka tidak dapat menerima bahwa Taiwan sekali lagi menjadi bagian strategis dari Jepang. Ini adalah tantangan yang mendasar. Dari sudut pandang Tiongkok, hal yang mendesak dalam isu Taiwan adalah, pertama, mengakhiri perang saudara, yang diperpanjang oleh intervensi Amerika pada tahun 1950 setelah pecahnya konflik Korea. Dan kedua, menyingkirkan stevig osing setuig hermit frari the thari railing retang torg. And sphere of influence from Chinese territory. And this is a fundamental challenge to the purpose of. Dan ini merupakan tantangan mendasar terhadap tujuan dari kedua revolusi Tiongkok, revolusi tahun 1911 dan revolusi komunis tahun 1949, yang keduanya menempatkan agenda nasionalis di garis depan. Ada juga kemungkinan bahwa Xi Jinping tidak akan menjabat untuk masa ketiga, dan ingin meninggalkan jabatan sebagai tokoh besar dalam sejarah Tiongkok dengan menyelesaikan perang saudara serta menghapus pengaruh asing dari wilayah Tiongkok. Dan di tengah ini, Takeuchi kembali mundur, Nogortamatin Bradil Meskas dat tetapus pada Yusum dus Petkalim. It's a dihinid your spurs and laid deck forth, raise near man with tanksaman and butcher. I don't know how it's going to develop. But I don't think it is right to imagine as people do. Tapi saya tidak berpikir benar membayangkan seperti yang dilakukan banyak orang, bahwa teknologi untuk pendaratan amfibi di Taiwan, atau mungkin bukan pendaratan amfibi, melainkan serangan helikopter yang dikombinasikan dengan pemberontakan internal, belum berkembang sejak pendaratan di Normandia atau Sisilia. Saya rasa ini jauh lebih berbahaya daripada yang disadari banyak orang. Dan tidak membantu dalam konteks ini. Jika sees a score for muted bird broke the Titan Thanan to Tomasaran, Sayo Lemberkenet come to Oth, but I'll stand it and throw Mercury from Breckden and Dank and Upmop one. That's how it soos, just sedikit Yuske Al Spagnanium and Guthrie Popata. Is repersta retirements continue tuk tidak mengaltak apa-apa. One should follow the adage, never miss a chance to say nothing. Nah, tampaknya ada tema umum di Eropa, bahwa semakin lemah mereka menjadi, atau semakin tidak mampu mereka untuk benar-benar melakukan sesuatu, semakin besar kemungkinan mereka mengimbanginya dengan bahasa yang sangat agresif. Beberapa minggu lalu, saya berada di Universitas Columbia bersama Jeffrey Sachs di New York, dan kami melakukan simulasi tentang kemungkinan perang di Taiwan. Saya merasa menarik bahwa tidak ada pihak yang menginginkan perang ini, tetapi sangat sulit untuk dihindari. Keseruan yang saya imporkan. Nitspeta munon sa Sarajevo. Your sari zerm to mindam judul dat sa film yang zangit bagus. Sa purim pinnet bit danzo med a sumbo yang sepin you. There is a fuse ready to be lit. Well, let me just ask a
Baik, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Karena saya juga baru saja kembali dari Tiongkok. Dan saya pikir menarik kesan yang dimiliki banyak orang Tiongkok tentang ketegangan dengan Amerika Serikat. Sama seperti Rusia, dan seperti yang kita lihat di Timur Tengah. Kesannya adalah tidak ada dorongan yang benar-benar tulus untuk perdamaian, atau untuk membangun status quo baru yang dapat diterima bersama. Sebaliknya, Tom Eversan berpesan hanya mencari solusi sementara, atau ginchan senja ekonomi, memacu ketekin begitu, untuk mengumpulkan kekuatan sebelum kembali pertempuran. Saya berharap mereka hanya bersikap pesimistis. I'm hoping they're pessimistic, but do you see any possibility though? Tapi apakah Anda melihat ada kemungkinan bagi AS dan Tiongkok untuk mengatur ulang hubungan mereka dengan cara tertentu? Karena keduanya benar-benar merupakan dua raksasa utama yang harus kita perhatikan sekarang. Ini tidak hanya akan menjadi kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga kepentingan seluruh dunia jika mereka dapat mencapai suatu solusi di mana perdamaian tidak bergantung pada kehancuran ekonomi salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya. Idealnya, kita akan berakhir dalam sebuah skenario di mana baik AS maupun Tiongkok tidak dikalahkan, melainkan ada beberapa kondisi yang dapat diterima, sebuah status quo baru di mana mereka dapat hidup berdampingan. Apakah Anda pikir itu mungkin? Ya, saya pikir mungkin dasar bagi status quo baru, atau mungkin status quo baru itu sendiri, telah ditetapkan pada pertemuan di Busan antara Donald Trump dan Xi Jinping. Ini adalah pertemuan pertama antara kedua pihak, di mana mereka jelas berada pada posisi yang setara. Dan Donald Trump, menurut saya, salah menafsirkan hal itu. Ia terobsesi dengan gagasan hierarki dan kekuasaan, dan ia menyebut pertemuan ini sebagai pertemuan G2. Sebuah konsep yang telah ditolak oleh semua pihak selama 1 dekade terakhir, tetapi berakar pada teori-teori Brzezinski. Bagaimanapun, kedua pihak bertemu sebagai pihak yang setara, itu hal baru, dan mereka menegaskan bahwa mereka berada dalam konfrontasi. Itulah status quo-nya. Mereka menyepakati gencatan senjata selama 1 tahun, atau semacamnya, sangat mirip dengan model gencatan senjata lain yang pernah diatur oleh Donald Trump. Artinya sangat samar, tanpa rincian. So the city's condition with a smile that the painted. Worked out, and therefore very liable to blow up. Oleh karena itu, situasinya sangat rentan untuk meledak, karena gesekan pasti akan terjadi. Misalnya, jika saya benar tentang Tiongkok yang sedang menyiapkan langkah akhir untuk Taiwan, ini berarti pada suatu saat mereka akan memberikan tawaran kepada Taiwan yang tidak bisa ditolak. Dan dalam konteks ini, membiarkan logam tanah jarang terus menjadi bahan bakar bagi produksi senjata Amerika tidak masuk akal. Jadi, mereka telah menghapus pengendalian global atas logam tanah jarang, yang sebelumnya meniru pengendalian ekspor AS dan berlaku secara ekstrateritorial. Mereka menangguhkan hal itu selama 1 tahun, tetapi mereka tidak menangguhkan larangan pasokan logam tanah jarang kepada pengguna akhir militer. Dan saya pikir kita sedang dalam proses mengetahuinya. Menteri Keuangan, Tuan Besant, mengatakan bahwa kita akan memiliki kesepakatan pada hari Thanksgiving. Sowing the timing good pan. Thanksgiving, which is coming up next week, but I'm very dubious about that. Tapi saya sangat meragukan hal itu. Saya tidak berpikir akan ada kesepakatan yang memperbarui pasokan ke Pentagon. Dan dalam konteks ini, Eropa juga merupakan pemain, tetapi tidak menangani masalah ini dengan cerdik. Faktanya, terkait dengan logam tanah jarang, kita berbicara tentang periode 4 hingga 5 tahun sebelum rantai pasokan alternatif dapat dikembangkan, dan kemampuan untuk memproses logam tanah jarang ini tersedia. Jadi sesuatu harus dilakukan sementara itu, dan perlu ada pemahaman tentang hal tersebut. Jadi ini ya, mungkin status quo yang baru. Mungkin itu benar, tetapi ini adalah status quo di mana ketegangan terus berlanjut dan ada ketukan genderang menuju konfrontasi antara nasionalisme Tiongkok dan kesombongan Amerika. Ya, jadi Besant menyarankan bahwa AS bisa membangun rantai pasokan logam tanah jarang sendiri dalam waktu 1 tahun. Menurut saya, itu agak terlalu optimistis.
Mengingat pada kalimat sebelumnya, dia mengatakan bahwa Tiongkok telah menghabiskan 25 tahun untuk memimpin. Jadi pada titik tertentu, saya rasa kenyataan harus diterima, dan semoga itu bisa menjadi peluang bagi perdamaian. Ya, kita melihat Amerika Serikat dan negara-negara lain berlarian dengan panik, berusaha mengidentifikasi sumber-sumber logam tanah jarang, peta Kazakhstan dengan setiap deposit yang ditandai, hubungan baru dengan Asia Tengah yang didasarkan pada perdagangan logam tanah jarang, dan sebagainya. Tapi Anda tahu, tidak ada solusi langsung untuk hal ini, terlepas dari apa yang dikatakan Tuan Besant. Ini adalah sesuatu yang cukup saya pahami, dan dia benar-benar salah. Sebenarnya, logam itu the breath you were rumingka. You rumined and that's in cranka. Penambangannya sangat berantakan secara lingkungan, sangat mencemari, dan itulah salah satu alasan mengapa Tiongkok turun tangan untuk menghentikan penambangan liar dan menempatkannya di bawah kendali pusat. Ketika mereka melakukan itu, mereka memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menghentikan kerusakan lingkungan, dan yang kedua adalah memutus penyelundupan, yang sebagian besar menuju ke Jepang. Saat mereka melakukannya, mereka menemukan dengan kejutan yang menyenangkan bahwa mereka memiliki posisi strategis yang sangat kuat terhadap Jepang. Dan tentu saja, dunia menafsirkan tindakan mereka sebagai bermotif geopolitik, padahal sebenarnya tidak. Namun mereka belajar bahwa hal ini dapat dimanfaatkan secara geopolitik dengan sangat efektif, dan memang telah melakukannya. Dan Anda tahu titik buta di Amerika Serikat, ya? Sekitar 25 tahun lalu saya pergi ke Pentagon bersama seorang teman dengan sebuah proses untuk mengolah logam tanah jarang. Dan mereka berkata, tidak, kami tidak tertarik. Kami menjual cadangan kami bisa membelinya di pasar. Jadi ini adalah kesalahan strategis yang sangat serius. Dan saya kira Eropa melakukan hal yang sama. You are, and it makes you etsa bermarkanano si Hanlon. Sabi ko Mario, kaya mo punya janji lain dalam 10 menit, and I'm getting them back in Zimbabwe. In just a matter how would you, Sank. Baik, terima kasih dan manajis dengan tuan bercerai yang topnya begitu suram.